Bab 170. Berpisah dari tim. Semua pedang menusuk filamen, menyebabkannya bergetar. Filamen bersinar terang karena menahan energi pedang, tetapi cekungan segera muncul di atasnya. Mata Wang Lin berbinar saat pedang kristal itu tiba-tiba muncul dan berulang kali menusuk titik cekung itu. Segera, filamen mulai runtuh lebih jauh lagi. Pada saat ini, makhluk seperti ular itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia mulai memutar tubuhnya dengan kasar. Wang Lin sekarang khawatir. Dia melambaikan tangannya dan ratusan pedang terbang mulai menyerang lagi. Akhirnya, setelah ledakan keras, filamen putus dan bau amis yang kuat keluar. Wang Lin dengan cepat pindah ke samping dan memeluk dinding. Pil di mulutnya mulai bekerja, menghalangi bau amis. Setelah bau amis berlalu, Wang Lin dengan cepat memasuki lubang yang telah dibuatnya. Saat ini, tubuh ular kecil yang berada di dalam tubuh besar mulai menyusut. Wang Lin merasa bahwa makhluk ini tidak akan dibunuh dengan mudah. Jika ular besar memiliki ular yang lebih kecil di dalamnya, dapatkah ular yang lebih kecil memiliki ular lain di dalamnya? Lebih penting lagi, Bongkok Meng mengatakan bahwa ular ini adalah binatang buas yang sunyi, yang sama dengan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir puncak. Harus dikatakan bahwa pembudidaya formasi jiwa tahap akhir puncak adalah orang yang paling kuat di negara budidaya peringkat 4. Kecuali kaisar kuno dan mereka juga berada di puncak formasi jiwa tahap akhir, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Menurut kata-kata Bongkok Meng dari sebelumnya, Wang Lin percaya bahwa tidak satupun dari mereka berada di puncak formasi jiwa tahap akhir. Paling-paling, mereka berada di tahap pertengahan. Akibatnya, tidak ada kesempatan untuk melawannya sama sekali, dan setiap orang hanya bisa melarikan diri sendiri. Rencana awal Wang Lin adalah melarikan diri, tetapi setelah mengamatinya, dia menyadari bahwa selain memiliki tubuh yang sangat kuat dan mampu memuntahkan asap hitam, ular itu tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Ini sangat mengejutkan Wang Lin. Dia melihat orang lain, meskipun tidak ada dari orang-orang tua itu yang mengatakan sepatah kata pun, mereka semua dipenuhi dengan keraguan. Wang Lin memiliki tebakan liar bahwa binatang buas ini hanya memiliki tubuh binatang buas yang sunyi tetapi bukan tekniknya. Dia bahkan lebih yakin tentang tebakan ini setelah melihat ular yang lebih kecil di dalam mulutnya. Justru karena inilah dia berani memasuki mulut makhluk itu untuk mendapatkan sumsumnya. Dalam pikirannya, seekor binatang buas akan memiliki tubuh luar yang kuat, jadi jika dia ada di dalam, seharusnya tidak ada bahaya. Wang Lin mulai memiliki ide yang lebih aneh lagi. Mungkin ini adalah jenis makhluk di mana ada ular di dalam ular besar, dan ular yang lebih kecil di dalam ular itu, dan akhirnya ular terkecil di ujung adalah binatang buas yang benar-benar sunyi. Adapun tubuh di luar, mereka hanya digunakan untuk pertunjukan, itulah sebabnya mereka memiliki tubuh binatang buas tetapi bukan tekniknya. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin menegang dan dia dengan cepat mendapatkan kembali fokusnya. Dia dengan cepat tiba di tempat kepala dan leher terhubung. Filamennya hilang, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Wang Lin menyentuh tulang itu dan menariknya dengan teknik gaya tariknya, menyebabkan ular itu berguling-guling dengan panik. Pada saat yang sama, kepala ular yang lebih kecil mengeluarkan cahaya hitam sementara kulit dan tubuhnya dengan cepat meleleh. Bongkok Meng memiliki ekspresi teror di wajahnya saat dia dengan cepat melompat pergi dalam keadaan menyesal dan terbang menuju kepala ular besar itu.
Ketika dia melewati area di mana kepala dan leher terhubung, dia melihat Wang Lin. Setelah ragu sejenak, dia segera berteriak, "Cepat pergi. Ini adalah ular naga parasit. Ada total 9 ular di dalamnya dan yang paling dalam adalah binatang buas yang sebenarnya dengan teknik binatang buas yang sunyi." Dengan itu, tangan kanannya membentur dinding daging. Daging yang tidak bisa dirusak oleh pedang terbang sama sekali berubah menjadi hitam, menyebabkan ular itu sangat kesakitan. Ular itu membuka mulutnya kesakitan dan Bongkok Meng melompat keluar. Mata Wang Lin berbinar. Bukan saja dia tidak pergi, tetapi dia memeluk dinding daging untuk menyembunyikan dirinya. Tepat pada saat ini, naga merah yang lebih kecil keluar dari ular yang lebih kecil dan kering. Itu melewati Wang Lin dalam sekejap dan mengejar Bongkok Meng. Wang Lin tetap tidak bergerak saat dia memeluk dinding. Setelah Bongkok Meng dan naga itu lewat, matanya berbinar. Bongkok Meng tidak punya niat baik saat dia menyuruh Wang Lin untuk melarikan diri. Dia kemungkinan besar ingin Wang Lin pergi bersamanya sehingga Wang Lin dapat membantunya membagi perhatian naga merah. Wang Lin mencibir di dalam hatinya. Dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Jika dia bisa membuka percobaan ketiga maka tidak akan ada masalah. Tapi dia tidak benar-benar mengetahui mantra kematian. Jika dia tidak bisa membuka percobaan ketiga, para pembudidaya setan itu pasti akan membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Dan bahkan jika dia entah bagaimana membuka percobaan ketiga, meskipun mereka tidak akan langsung membunuhnya, dia kemungkinan akan digunakan untuk teknik Six Desire Devil Lord. Wang Lin memiliki ingatan yang sangat jelas tentang mata bingung pemuda itu. Wang Lin awalnya ingin mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri selama 2 percobaan pertama, dan jika dia tidak dapat menemukan kesempatan, maka dia akan menimbulkan masalah di percobaan ketiga. Ketika semua orang berlari untuk hidup mereka tidak akan punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, Wang Lin berubah pikiran karena dengan naga merah di luar itu, bagian dalam tubuh ular ini mungkin adalah tempat yang paling aman. Matanya berbinar saat dia meletakkan tangannya di tulang belakang ular dan menghisapnya dengan teknik gaya tariknya. Tubuh ular itu tiba-tiba mulai bergetar. Wang Lin merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya saat tubuhnya terbang tak terkendali. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia menggunakan energi spiritual di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Dia masih merasakan darahnya mengalir ke atas, jadi dia menyebarkan indera ketuhanannya. Akal sucinya mengikuti tenggorokan ular itu ke mulutnya dan melihat keluar melalui celah di antara gigi ular itu. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Makhluk besar seperti ular itu dengan cepat jatuh ke dalam kehampaan yang gelap. Butuh waktu setengah jam sebelum kejatuhan akhirnya melambat dan ular itu menyentuh tanah. Tabrakan itu menyebabkan gelombang kejut yang bergemuruh untuk waktu yang lama sebelum semuanya akhirnya menjadi sunyi kembali. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tanpa sepatah kata pun terus menyerap sumsum. Ular itu tidak lagi gemetar pada saat ini, dan tidak ada kejadian abnormal. Setelah beberapa waktu, setetes cairan keemasan keluar dari tulang punggung binatang itu bersama dengan bau yang harum. Wang Lin menjadi sangat serius. Dia dengan hati-hati mengeluarkan botol batu giok. Dia dengan hati-hati memasukkan setetes cairan emas ke dalam botol batu giok dan akhirnya menghela nafas lega. Setelah memasukkannya ke dalam tas pegangannya, dia dengan cepat bergerak menuju kepala ular itu dan keluar melalui celah di antara gigi ular itu.
Sebelum dia adalah kegelapan total tanpa sumber cahaya. Tangan Wang Lin membentuk segel saat dia berteriak, "Pergilah." Tiba-tiba, bola api seukuran kepalanya muncul dan melayang ke depan. Menggunakan cahaya dari api, Wang Lin mengamati sekelilingnya. Ekspresinya secara bertahap menjadi asing. Tempat ini juga merupakan pilar lain yang mengambang di kehampaan, hanya saja pilar ini ratusan kali lebih besar dari yang sebelumnya. Makhluk besar seperti ular itu letakkan kepalanya di atas pilar batu ini sementara sisa tubuhnya menjuntai ke dalam kehampaan. Mata makhluk itu tertutup dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Wang Lin berasumsi bahwa ketika naga merah pergi, itu seperti ketika jiwa yang baru lahir dari kultivator jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuh mereka. Binatang itu kemungkinan besar kehilangan vitalitasnya untuk sementara dan jatuh di sini. Ini juga menjelaskan mengapa makhluk itu tidak bergerak sama sekali saat dia mengeluarkan sumsumnya. Wang Lin menatap ular itu dengan mata berbinar sebelum akhirnya menghela nafas dan menyerah pada ide yang dimilikinya. Ular raksasa di depannya ini seperti segunung harta yang menunggu untuk dipanen. Inti dan kulitnya saja sudah sangat berharga. Tapi Wang Lin tidak dibutakan oleh hal-hal itu. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa melewati daging untuk sampai ke otak ular atau apakah dia bahkan memiliki kemampuan untuk memisahkan kulit dari tubuhnya. Masalah terbesar adalah naga merah kemungkinan besar akan segera kembali, dan jika Wang Lin bertemu dengannya, bahkan jika dia memiliki 100 tahun lagi untuk hidup, dia akan kehilangan semuanya dalam sekejap. Wang Lin melihat sekali lagi sebelum mengeluarkan pil yang diberikan bungkuk Meng padanya. Pil itu sudah menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya, tetapi Wang Lin masih dengan hati-hati meletakkannya di dalam tasnya. Tanpa sepatah kata pun, dia memadamkan api dan melompat ke depan. Dalam kehampaan tak berujung ini, cahaya api terlalu mencolok. Demi keamanan, Wang Lin tidak punya pilihan selain terbang dalam kegelapan. Lambat laun, matanya terbiasa dengan kegelapan. Meskipun dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia bisa melihat garis besar benda secara umum. Terlepas dari kenyataan bahwa pilar batu itu ratusan kali lebih besar, kecepatan pergerakan pilar batu ini juga sedikit lebih cepat. Selain semua ini, dia bisa merasakan bahaya yang datang dari semua sisi. Wang Lin mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati. Sebagian besar waktu dia hanya akan bergerak beberapa meter sebelum berhenti untuk mengamati sekelilingnya. Hanya ketika dia yakin itu aman, dia berani bergerak. Saat ini, dia baru saja mendarat di atas pilar batu ketika tubuhnya membeku. Sosok hitam melintas di depannya. Wang Lin menahan napas dan tetap tidak bergerak. Yang dia lakukan hanyalah menatap lurus ke depan. Setelah beberapa waktu, dia bisa membuat garis besar. Di tengah pilar adalah massa dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tubuhnya dan bergerak secara acak. Sosok hitam yang melintas adalah salah satu tentakelnya. Setelah Wang Lin melihat ini, dia mulai mundur. Jika makhluk ini bisa bertahan di sini, maka itu pasti sangat kuat, jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu. Dia mundur beberapa meter dan tiba di tepi pilar. Dia terus menatap sosok di tengah saat dia melompat dari tepi dan dengan lembut melayang pergi. Baru setelah dia berada lebih dari 100 kaki, Wang Lin berani menghembuskan napas. Dia melihat kehampaan tak berujung di atasnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Hanya dengan kembali ke kumpulan pilar batu yang dia tempati sebelumnya,
dia dapat menemukan cincin cahaya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin merenung sejenak. Dia tidak berani menyebarkan indera ketuhanannya terlalu jauh karena takut memprovokasi makhluk kuat yang akan memberinya banyak bahaya. Tubuhnya perlahan terbang ke atas dan langsung berhenti begitu dia melihat sosok hitam. Hanya setelah memastikan itu adalah pilar batu barulah dia perlahan-lahan mendekatinya. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di atasnya dan menyerbu ke bawah dengan suara siulan yang aneh. Tubuh Wang Lin dengan cepat bergerak ke samping. Dia memeluk bagian bawah pilar batu dan tetap tidak bergerak. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah lampu merah melesat dari pilar batu. Itu terus jatuh dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia menyadari bahwa lampu merah adalah naga merah yang keluar dari ular dan mengejar Bongkok Meng. Naga itu telah kembali, tetapi dia tidak tahu apakah Bongkok Meng dan mereka hidup atau mati. Wang Lin mencibir saat dia perlahan terbang ke atas pilar batu. Begitu dia tiba di puncak, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di pilar batu ini, jadi setelah sekian lama, Wang Lin santai, duduk, dan minum seteguk cairan roh sebelum dengan hati-hati menatap apa yang ada di bawahnya. Begitu naga merah itu kembali ke tubuhnya, ia pasti akan melihat ada yang tidak beres. Wang Lin tenggelam ke dalam pilar batu dan kemudian menyentuh dahinya untuk mengeluarkan manik-manik yang menentang surga. Matanya berbinar sebelum dengan cepat memasuki surga yang menentang ruang manik. Tidak lama setelah dia memasuki surga yang menentang manik, lolongan penuh amarah datang dari bawah. Naga merah itu terbang seperti kilat dan menghancurkan pilar selebar beberapa ratus kaki dengan tubuhnya. Tatapannya dingin saat mulai mencari-cari. Naga merah ini telah memperoleh tingkat kecerdasan tertentu dan tahu bahwa orang yang mencuri sumsum tidak mungkin pergi jauh, jadi dia terus mencari dengan tatapan tajam. Setelah lama tidak menemukan apa-apa, ia menabrak beberapa pilar batu lagi sebelum dengan enggan berbaring di atas salah satu pilar batu dan mulai tenang. Tapi segera itu bergerak lagi dan menyerbu ke arah sosok dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang sebelumnya dilihat Wang Lin. Saat naga itu bergegas ke arahnya, tentakel membentuk kerucut dengan inti makhluk itu sebagai dasarnya dan menghadapi naga itu tanpa tanda-tanda ketakutan. Serangkaian gemuruh datang dari bawah dan pada saat yang sama berbagai lampu berwarna menyala dalam kegelapan. Fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar seperti badai. Satu persatu, pilar batu di dekatnya hancur. Bahkan pilar batu tempat Wang Lin berada pun terpengaruh, setengahnya hancur. Pertempuran epik ini berlangsung sekitar 1 hari sebelum perlahan mereda. Bayangan yang dibuat marah oleh naga itu akhirnya dikalahkan dan dipaksa mundur. Naga itu juga terluka parah. Itu mengeluarkan beberapa raungan sebelum berbaring di pilar batu. 10 hari kemudian, Wang Lin keluar dari surga menentang manik dan mendarat di atas pilar batu. Dia segera menyebarkan indera ketuhanannya dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sangat jelas bahwa ada lebih sedikit pilar batu di sekitarnya dan lebih banyak pecahan batu. Baru setelah sekian lama Wang Lin menghela napas lega. Dia merenung sebentar sebelum terbang ke atas. Setelah melewati beberapa pilar batu, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Dia melihat salah satu pilar batu di depan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Wang Lin menjadi serius saat dia perlahan mundur. Dia melambaikan tangannya dan beberapa batu yang hancur datang ke arahnya. Dia menunjuk satu dan berbisik, "Pergi."
Batu yang hancur itu dengan cepat terbang ke depan. Wang Lin menatap lurus ke depan dan melihat bahwa setelah batu itu terbang ke depan sebentar, tiba-tiba menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia melihat bahwa ketika batu itu menghilang, sebuah lubang hitam terbuka seketika. Karena kecepatannya terlalu cepat dan sulit dilihat, sepertinya batu itu menghilang secara misterius. Wang Lin merenung sejenak sambil menatap ke depan dan mengeluarkan pedang terbang. Ketika pedang terbang itu muncul di hadapannya, dia menunjuk ke depan dan pedang itu ditembakkan. Tiba-tiba di tempat di mana batu-batu itu menghilang. Lubang hitam itu tiba-tiba muncul lagi untuk melahap pedang terbang itu, tetapi pada saat itu Wang Lin berteriak, "Hancur!" Pedang itu hancur berkeping-keping dan berhamburan ke segala arah saat lubang hitam itu tertutup. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan memerintahkan salah satu pecahan untuk mengubah arah dan kembali ke tangannya. Ada beberapa tetes cairan hitam di pedang yang hancur, dan es. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat tanda-tanda pembusukan di mana cairan hitam itu bersentuhan. Ini bukan celah spasial. Wang Lin sekarang yakin akan hal ini. Alasan dia mengujinya berkali-kali adalah karena dia takut akan ada celah spasial di sini. Jika benar-benar ada celah spasial di sini, maka bahaya tempat ini akan meningkat satu tingkat lagi. Wang Lin bukan lagi seorang pelahap jiwa, dia memiliki tubuh daging. Kekuatan celah spasial akan menghancurkannya sepenuhnya. Wang Lin sedikit rileks dan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan batu-batu yang hancur di sekitarnya mendekatinya dan mengorbit di sekelilingnya seperti cincin batu. Dia terbang ke samping untuk waktu yang lama sebelum bergerak maju lagi. Setiap kali dia melihat sebuah batu menghilang, dia akan mengubah arah. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasinya dengan beberapa tes, Wang Lin mengerti bahwa itu bukanlah celah spasial tetapi makhluk misterius yang tidak terlihat. Struktur biologis makhluk ini sangat aneh. Bahkan dengan akal ketuhanannya, sulit untuk menemukan petunjuk apapun. Wang Lin hanya bisa sampai pada kesimpulan ini karena fakta bahwa dia adalah seorang pelahap jiwa selama bertahun-tahun dan telah mengalami keretakan spasial berkali-kali. Wang Lin sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Setiap langkah di tempat ini berbahaya. Jika dia ceroboh bahkan untuk sesaat, dia bisa mati. Ini terutama berlaku untuk seorang pembudidaya formasi inti seperti dirinya. Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia berada di area yang benar-benar terlarang di mana pengawasan sekecil apapun bisa membuatnya terbunuh. Setelah menghabiskan banyak waktu, Wang Lin menghitung bahwa dia hanya bergerak sekitar 10.000 kaki. 10.000 kaki ini hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk melintasinya secara normal, tetapi sekarang dia membutuhkan beberapa hari. Wang Lin tidak bisa lagi menghitung dengan tepat sudah berapa hari karena semua energinya dihabiskan untuk waspada. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sendiri sudah lupa berapa lama dia berada di sini. Waspada penuh sepanjang waktu telah berkali-kali membuatnya lolos dari situasi berbahaya. Pada hari ini, Wang Lin sedang duduk di atas pilar batu untuk beristirahat. Meskipun dia tidak menggunakan banyak energi spiritual, pikirannya sangat lelah. Ini semua berkat fakta bahwa sebelum berakhir di sini, Wang Lin selalu sangat berhati-hati. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lelah karena waspada begitu lama dan mati. Setelah beristirahat sejenak, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berdiri.
Dia menunjuk ke udara beberapa kali untuk mengeluarkan pedang kristal. Pedang mengitari pilar batu dan mencukur potongan-potongan kecil batu yang mencuat. Wang Lin melambaikan tangannya dan batu-batu yang hancur berkerumun di sekelilingnya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan batu-batu yang hancur ini untuk membuka jalan baginya. Sekarang semuanya habis. Dia harus mendapatkan lebih banyak dari pilar terdekat. Setelah batu-batu yang hancur membentuk cincin di sekelilingnya, dia melompat dari pilar dan perlahan terbang ke depan. Begitu dia terbang sedikit, dia berhenti dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Kegelapan di sini tidak seburuk itu. Semakin tinggi dia pergi, semakin cerah. Adapun dari mana cahaya ini berasal, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saat ini dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya karena dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Matanya sudah benar-benar terbiasa dengan kegelapan, jadi dengan jumlah cahaya ini, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia menghitung sedikit dan menyadari bahwa dalam radius sekitar 100.000 kaki, hanya ada satu pilar batu yang mengapung. Segala sesuatu tentang daerah ini terlalu berbeda dari biasanya. Wang Lin tahu seharusnya ada pilar batu beberapa ratus kaki. Bahkan jika mereka telah hancur, masih akan ada puing-puing yang melayang. Namun, tidak ada apa-apa di sini. Hanya A2 penjelasan. Yang pertama adalah ada pertempuran besar di sini di beberapa titik dan gelombang kejutnya sangat kuat sehingga mendorong semuanya kecuali pilar batu itu jauh, menghasilkan apa yang dia lihat sekarang. Yang kedua adalah ada banyak sekali makhluk tak terlihat di sini dan mereka telah membersihkan tempat ini setelah bertahun-tahun melahap. Wang Lin memikirkan ini karena dia baru saja melihat pilar batu besar dimakan oleh mulut besar. Dia menyaksikan pilar batu setinggi 700 hingga 800 kaki menghilang tanpa jejak dalam waktu kurang dari 1 jam. Wang Lin mengerutkan kening. Jika tempat ini memang seperti ini, maka dia tidak punya pilihan selain berkeliling. Kalau tidak, dia akan berada dalam banyak bahaya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menunjuk ke salah satu batu yang hancur di sekitarnya dan mulai perlahan melayang ke depan. Segera memasuki area tersebut dan melakukan perjalanan untuk waktu yang lama tanpa dimakan. Wang Lin merenung sebentar. Dia menunjuk ke sekeliling dan kemudian semua batu yang mengelilinginya mulai bergerak maju. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi dia dengan sabar melihat batu-batu itu perlahan bergerak maju. Lambat laun, semua batu itu mendekati satu-satunya pilar batu di sekitarnya. Di sekitar pilar batu, salah satu batu tiba-tiba menghilang. Murid Wang Lin menyusut saat dia dengan hati-hati mengamati apa yang terjadi. Batu-batu mulai menghilang satu demi satu saat mereka mendekati pilar batu. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengingat beberapa titik di mana bebatuan itu dimakan. Dari pengalamannya beberapa hari belakangan ini, dia berasumsi bahwa makhluk-makhluk tersebut tidak bisa bergerak dan terkunci di satu tempat. Tapi dia tidak mengabaikan fakta bahwa mereka mungkin bisa bergerak. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin menyerah pada gagasan untuk melewati daerah yang tenang. Tempat ini terlalu aneh, dan Wang Lin tidak ingin mengambil risiko masuk. Dia memutuskan bahwa dia lebih suka menghabiskan waktu ekstra untuk berkeliling. Lagi pula, harga kegagalan adalah sesuatu yang tidak mampu dia bayar. Setelah membuat keputusan, dia mundur dan menggunakan pedang kristal untuk mendapatkan lebih banyak batu yang hancur untuk mengelilingi dirinya sebelum terbang ke samping.
Wajah Wang Lin berangsur-angsur menjadi lebih suram. Dia sudah terbang sangat jauh, tetapi area kosong ini sepertinya tidak ada habisnya. Setelah terbang selama beberapa hari, dia harus menyerah pada gagasan untuk mengelilingi makhluk itu. Bab 171. Jade Limuan meninggalkan. Sangat jelas bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Jika dia ingin pergi dari sini, dia harus melewatinya. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia menunjuk ke pedang kristal dan memerintahkannya ke arah pilar batu di belakangnya. Pedang kristal terus menghancurkan pilar batu dan mereka semua melayang ke dalam ring di sekitar Wang Lin. Lambat laun, semakin banyak batu yang pecah berkumpul di sekelilingnya. Setelah mencapai 5 atau 6 cincin, dia menarik pedang kristalnya setelah melakukan beberapa perhitungan. Wang Lin menyerbu ke area kosong dengan sejumlah besar batu berputar di sekelilingnya. Dia melambat begitu dia pergi jauh ke area kosong dan dengan tenang bergerak maju. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun, ini tidak membuat Wang Lin berhenti berhati-hati, itu membuatnya lebih waspada. Setelah berada di tempat yang aneh ini begitu lama, Wang Lin tidak percaya bahwa ada tempat yang begitu tenang dan damai. Sebaliknya, dia berpikir bahwa dia hanya merasakan rasa aman yang palsu karena ada makhluk yang sangat kuat di suatu tempat di dekatnya. Dia dalam keadaan siaga penuh, pedang kristal itu tersembunyi di antara batu-batu yang hancur, dan dia memegang jimat level Nas Chen Sol di tangannya. Rasa ketuhanannya menyebar dan memeriksa sekelilingnya. Ada juga sepotong yang terhubung ke tasnya untuk memastikan bahwa dia siap mengeluarkan barang-barangnya dalam situasi apapun. Dia perlahan berjalan ke tengah area yang tenang. Dari posisinya saat ini, jika dia melihat ke sisinya, dia akan dapat menarik garis lurus ke tempat batu itu menghilang sebelumnya. Wang Lin menjadi lebih waspada. Setelah melakukan perjalanan beberapa langkah, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang sangat besar dari akal ilahinya. Dia tidak ragu sama sekali untuk segera mundur dan menggunakan pesona level Nas Chen Sol untuk membentuk layar cahaya di hadapannya. Saat tubuhnya mundur, dua busur muncul di tempat dia baru saja berdiri. Kedua busur itu terhubung dan membentuk mulut besar yang terbuka. Pesona level Nas Chen Sol bergetar hebat di tangannya dan berubah menjadi debu. Menggunakan kesempatan ini, Wang Lin dengan cepat mundur. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia menatap mulut besar yang menutup. Hatinya bergetar hebat. Makhluk seperti retakan ruang ini tidak membuka mulutnya saat bebatuan melewatinya, tetapi menunggu saat dia lewat. Tampaknya itu telah menjadikan Wang Lin targetnya. Wang Lin merenung sebentar, melihat jarak yang tersisa, dia hanya setengah jalan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit karena itu adalah satu-satunya pesona level Nas Chen Sol yang dia miliki. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mulut itu lebih kuat dari serangan seorang kultivator Nas Chen Sol. Jika Wang Lin tersentuh oleh mulut makhluk itu, maka dia setidaknya akan terluka parah, jika tidak mati. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan sejumlah besar harta pertahanan dari tasnya tanpa ragu-ragu. Ini adalah harta yang dia dapatkan dari membunuh semua pembudidaya itu. Namun, karena itu semua adalah harta berkualitas rendah, itu telah digunakan olehnya karena dia melihatnya sebagai barang yang dapat dibuang. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mulai bergerak maju bersama cincin batu itu. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati saat dia bergerak maju dengan rasa ketuhanannya menyebar.
Dia memutuskan bahwa dia akan segera mencadangkan jika dia melihat sesuatu yang salah. Kemudian, setengah lingkaran sepanjang 100 kaki muncul di hadapannya dan lebih dari separuh batu di depannya tiba-tiba menghilang. Wang Lin segera mundur, tetapi lebih dari separuh batu di belakangnya menghilang juga, begitu pula batu-batu di arah lain. Ini berarti kemanapun dia pergi, akan ada lebih banyak makhluk tak terlihat itu. Wang Lin segera pindah ke samping, tapi kemudian lapisan pelindung yang dibentuk oleh ratusan harta pertahanan mulai berderak dan pecah satu persatu. Wang Lin terperanjat saat dia meringkuk dan meluncur ke samping, nyaris menghindarinya. Dia berdiri 100 kaki jauhnya dengan kemejanya benar-benar tertutup keringat. Tempat dia baru saja terbang dikelilingi oleh setidaknya 7 mulut terbuka. Jika bukan karena harta itu mengulur waktu, dia pasti sudah mati. Wang Lin tersenyum masam. Semua batu di sekelilingnya sekarang hilang. Meskipun dia masih memiliki lebih banyak harta pertahanan, semuanya akan habis jika dia menghadapi bahaya seperti ini beberapa kali lagi. Yang terpenting, Wang Lin khawatir jika dia dikelilingi ke segala arah oleh mulut-mulut itu, maka dia pasti akan mati. Dia menghela nafas saat dia mengeluarkan lebih banyak harta pertahanan. Setelah mengaktifkannya, dia menyebarkan indera ilahi dan mulai bergerak maju dengan hati-hati lagi. Dia melihat ke arah perbatasan daerah yang tenang ini. Jika dia terbang dengan kecepatan penuh, dia bisa melintasi area ini hanya dalam beberapa saat. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, maka kemungkinan besar dia akan berlari lebih dulu ke mulut salah satu makhluk itu. Pada saat itu, bahkan peri pun tidak bisa menyelamatkannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengatupkan giginya saat dia perlahan bergerak maju. Perasaan ilahinya dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. 3 hari kemudian, Wang Lin benar-benar kelelahan, dan semua harta pertahanan di tasnya telah habis. Dalam waktu 3 hari ini, dia menghadapi banyak situasi hidup dan mati. Suatu kali, separuh tubuhnya berada di dalam mulut. Jika dia tidak memasuki surga menentang manik tepat waktu, dia pasti sudah mati. Untungnya, manik penentang surga tidak berada di dalam mulut makhluk itu, jadi ketika dia keluar, dia tidak berada di dalam mulut makhluk itu. Namun, Wang Lin takut memasuki manik penentang surga sekarang karena jika manik penentang surga akan dimakan, bahkan jika dia menghindari kematian untuk saat ini, dia tidak akan dapat menghindarinya ketika waktunya berada di dalamnya, kehabisan. Melihat jarak yang tersisa kurang dari 10 km, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mendorong ke depan. Tiba-tiba, sebuah mulut mulai terbuka di hadapannya. Saat Wang Lin hendak mengelak, indera ilahinya tiba-tiba merasakan bahaya. Satu hal yang paling dia takuti terjadi. Mulut berbentuk seperti busur muncul di sekelilingnya. Makhluk-makhluk itu semua membuka mulut mereka secara bersamaan. Wang Lin merasa sangat frustrasi saat dia dengan panik mencari-cari di dalam tasnya sampai dia menemukan batu giok putih yang tampak sangat sederhana. Ini adalah formasi pertahanan yang diberikan Limuan kepadanya sebagai hadiah perpisahan untuk digunakan ketika dia memasuki budidaya pintu tertutup. Wang Lin tidak ragu untuk membuang batu giok itu. Dia sudah mengambil keputusan. Jika keadaan menjadi buruk, dia hanya bisa memasuki surga yang menentang manik. Bahkan jika ruang tempat manik itu akhirnya dimakan, itu adalah satu-satunya pilihan. Saat dia membuang batu giok itu, semua mulut di sekitarnya terbuka sepenuhnya dan mendekatinya. Namun, pada saat ini,
cincin lampu hijau muncul di sebelah Wang Lin. Kemudian tiba-tiba menyebar dan seekor naga hijau keluar dari batu giok. Saat naga itu muncul, mulutnya mulai melahap cincin cahaya yang telah menyebar. Cincin cahaya terus bergetar saat naga itu berputar di sekitar Wang Lin. Wang Lin melompat dan memaksa keluar melalui celah antara dua mulut. Selama proses ini, naga terus mengaum saat sosoknya semakin memudar. Dengan muatan ini, Wang Lin menempuh 10 kilometer terakhir tanpa henti. Banyak mulut terbuka di sepanjang jalan, tetapi semuanya terhalang oleh naga hijau di sekelilingnya. Setelah benar-benar meninggalkan area yang tenang, naga hijau itu hampir roboh. Wang Lin dengan cepat mengirimkan beberapa segel, menyebabkan naga itu menjadi gas hijau lagi dan mengirimkannya kembali ke batu giok putih. Wang Lin mendengar ping. Pelan. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat retakan kecil muncul di batu giok. Hati Wang Lin sakit. Dia memeriksanya dengan akal ilahi. Setelah menemukan bahwa itu tidak menjadi sia-sia, dia menghela nafas lega dan dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Dia berbalik untuk melihat kembali area yang tenang. Hatinya masih menggigil. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kepalanya dan melompat ke tiang batu. Dia kemudian menginjak pilar, menyebabkannya hancur. Batu-batu yang hancur membentuk kembali cincin di sekitar Wang Lin saat dia terbang ke atas. Setelah beberapa hari berlalu, kecepatan Wang Lin menjadi lebih cepat. Setelah meninggalkan daerah aneh itu, rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda. Dia tidak bertemu lagi dengan makhluk seperti retakan spasial itu. Dan yang lebih mengejutkan adalah dia juga tidak bertemu dengan makhluk kuat seperti naga. Akibatnya, kecepatannya meningkat secara alami. Namun, dia tidak membuang batu-batu di sekelilingnya, lebih baik aman daripada menyesal. Wang Lin sangat berhati-hati sehingga kecuali dia 100% yakin dia aman, maka tidak mungkin dia membuang batu-batu ini sekarang. Saat kecepatannya meningkat, Wang Lin mencapai tempat yang dia butuhkan untuk pergi lebih cepat dan lebih cepat. Setelah beberapa waktu, Wang Lin memperhatikan bahwa pilar batu di sekitar sini berukuran sama dengan yang dia masuki. Kekosongan ini terlalu besar. Wang Lin tidak percaya bahwa dia bisa menentukan lokasi cincin cahaya oval itu. Jadi dia hanya bisa menggunakan ukuran pilar batu untuk memperkirakan lokasinya. Pada hari ini, dia berdiri di atas pilar batu berbentuk kerucut. Matanya menyala saat dia melihat ke atas. Dia telah terbang secara horizontal di antara pilar-pilar batu sebesar ini untuk waktu yang sangat lama, dan sekarang dia menemukan cincin cahaya oval itu. Dalam kehampaan di atasnya melayang cincin cahaya oval yang sangat besar. Dia merasa sedikit menyesal karena dia tidak pergi ke persidangan. Jika dia menyelesaikan cobaan, dia akan bisa memasuki tubuh dewa kuno. Pasti akan ada hal-hal yang dia butuhkan di sana, tetapi setelah melalui bahaya tempat ini, Wang Lin tahu bahwa dengan kultivasinya, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup di sini. Dia menghela nafas penyesalan saat dia melompat dan terbang menuju cincin cahaya. Namun, saat dia hendak menyentuh cincin itu, sambaran petir ungu muncul. Baut berpotongan satu sama lain dan membentuk pola belah ketupat cekung. Wang Lin terkejut. Dia tidak bisa bergerak maju, seolah-olah ada kekuatan yang kuat yang mencegahnya melakukannya. Matanya berbinar saat dia menatap cekung, pola belah ketupat. Cekung ini cukup besar untuk batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin segera mundur. Pada saat yang sama,
Pola belah ketupat cekung menghilang dan petir ungu kembali ke lingkaran cahaya. Dia mencobanya lagi beberapa kali, dan pola belah ketupat cekung muncul setiap saat. Wang Lin mulai merenung. Matanya berbinar saat dia melihatnya sebentar sebelum berbalik dan terbang ke atas. Dia ingat bahwa tempat ini hanyalah jalan menuju ujian pertama. Selama dia duduk di atas pilar batu, dia bisa lewat sini.